Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk siapapun yang menonton video pembelajaran ini. Oke, pembelajaran daring masih tetap dilaksanakan mengingat COVID-19 ini atau pandemik dari COVID-19 ini belum segera berakhir. Oleh karena itu, mungkin dalam masa satu semester yang akan datang sampai bulan Desember kita masih melakukan pembelajaran secara online. Oleh karena itu, pembelajaran kali ini berasa seperti PC. Video kali ini saya buat terkhususnya untuk mengevaluasi hasil ulangan siswa saya, yakni siswa dari SMP Negeri 10 Pontianak. Tapi kalau untuk teman-teman yang menyaksikan video pembelajaran ini, anggap saja seperti belajar IPA pada biasanya. Oke, untuk soal ulangan yang telah saya berikan kepada siswa saya, yakni dalam bentuk 10 soal, dan itu semua jawaban singkat, satu kata atau dua kata saja. Namun ada beberapa yang diminta istilah atau kepanjangan, jadi itu mungkin bisa lebih dari dua kata, bisa jadi tiga kata atau empat kata. Tapi mostly kebanyakannya itu hanya satu kata atau dua kata. Dan di deskripsi pada Google Classroom itu sudah dicantumkan menggunakan huruf kapital atau menggunakan huruf besar semua. Jadi karena soalnya sudah disetting dengan jawaban huruf kapital semua, apabila kalian masih menuliskan dengan huruf kecil atau ada huruf kecil satu saja, maka otomatis itu akan salah. Oke, terkait soal ada 10 soal seperti yang tadi saya sampaikan. Dan soal ini saya buat di Google Form, kemudian linknya sudah saya cantumkan di Google Classroom. Jadi ketika kalian mengakses pembelajaran, baik itu pembelajaran IPA atau pembelajaran lainnya, jangan lupa untuk membaca deskripsi. Karena membaca deskripsi atau petunjuk untuk mengerjakan soal itu sangat penting. Oke, kita buka dulu Google Classroom. Oke, semuanya sudah memiliki Google Classroom seperti ini. Pada Google Classroom ini, kalian lihat saja di kelasnya masing-masing, kemudian klik tugas. Klik tugas, cari untuk tugas siswa. Cari untuk tugas siswa. Kalau di sini namanya tugas siswa, mungkin kalau di HP kalian itu bukan tugas siswa tapi mata pelajaran. Jadi kalian klik khususnya di kolom IPA. Setelah itu kalian lihat bentuk tugasnya seperti apa. Oke, di sini ada bentuk tugasnya. Setelah kita sudah membuka link formnya, maka siswa diminta untuk menjawab. Namun, seperti yang saya sampaikan terlebih dahulu, jangan lupa untuk membaca deskripsi. Pada deskripsinya sudah tertera, gunakan huruf kapital. Jadi, ketika kalian sudah membuka Google Form, namun tampilan soalnya sudah muncul, dan kalian langsung menjawabnya dengan huruf kecil, maka nanti di akhirnya itu langsung otomatis salah. Oleh karena itu, kalian jangan lupa untuk membaca deskripsi, baik itu mata pelajaran IPA atau mata pelajaran yang lainnya, jangan lupa dibaca deskripsinya. Pada soal ada tanda bintang, bintang merah kecil. Itu menandakan bahwa soal tersebut wajib untuk diisi. Apabila kalian tidak mengisinya, maka kalian tidak bisa untuk mengirim. Kebanyakan kasus, siswa mengadu kepada gurunya, "Pak atau Bu, kok saya tidak bisa mengirim jawaban?" Atau "Kok saya selalu muncul tulisan
silahkan diulangi lagi. Itu tandanya kalian belum mengisi, baik itu identitas, baik itu diminta kelas ataupun apa-apa petunjuknya. Masing-masing guru pasti memberikan instruksi yang berbeda, dan soal itu wajib diisi. Kalau satu saja soal tidak kalian isi, berarti otomatis kalian tidak bisa klik send atau kirim. Oke, soal yang didapatkan siswa itu tidaklah sama nomornya, tapi soalnya sama. Maksudnya seperti ini. Misal, si A itu mendapatkan soal nomor 1 yang saya buat, si B itu mendapatkan langsung nomor 5-nya. Karena saya men-settingnya secara acak. Jadi, tidak bisa mengerjakan soalnya secara bersama-sama. Jadi kalian harus confident, percaya diri mengerjakannya masing-masing. Karena semua materi sudah disampaikan kepada kalian, baik itu melalui PPT, kemudian sudah disampaikan juga secara YouTube, simulasi video pembelajarannya, bahkan kita sudah melakukan latihan-latihan soal. Jadi sampailah di final hari ini, yakni kalian ulangan dan kita cek jawaban kalian benar atau salah. Oke. Tampilan untuk soal yang pertama pada siswa, yakni itu bukan nama, bukan kelas, tapi langsung ke soalnya. Bisa jadi nama atau kelasnya itu di bagian bawah-bawahnya. Sementara sebelumnya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya sudah men-settingnya sesuai dengan urutan yang tertera, yakni nama dulu, kemudian kalian mengisi identitas kelasnya, baru masuk ke soal. Tapi nggak masalah. Yang paling penting adalah semuanya nanti pada tampilan di Google Form kalian isi. Yang tanda merah-merahnya jangan lupa untuk diisi. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Untuk mengukur gaya, dipakai alat yakni titik-titik. Jawabannya adalah neraca pegas. Oke, itu satu poinnya. Pak, gimana dengan menjawab dinamometer? Ya, dinamometer juga benar. Jadi, jawaban kunci yang saya buat itu ada 3 opsi. Yang pertama itu adalah neraca pegas. Yang kedua itu adalah dinamometer. Yang ketiga, neraca pegas, dinamometer. Itu diperbolehkan kalau kalian menjawab juga dua-duanya. Yang paling penting adalah huruf kapital semua. Apabila kalian menuliskan D-nya besar, I-nya kecil, dan seterusnya adalah kecil, maka otomatis salah. Karena kalian diminta untuk berlatih membaca deskripsi terlebih dahulu. Jadi biasakan budayakan untuk meliterasi. Dan juga kalian sudah disampaikan info-infonya, apakah kalian menyimak atau tidak. Oke, udah dapat jawaban satu soalnya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kepanjangan GLB adalah titik-titik. Oke. Ini dia yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Bukan jawabannya satu kata atau 2 kata. Karena GLB, G-nya itu artinya gerak, L-nya itu artinya lurus, B-nya itu artinya beraturan. Gerak, lurus, beraturan. Untuk materi sebelumnya itu sudah disampaikan juga perbedaan dari GLB dan GLBB. Kalau GLB itu gerak, lurus, beraturan, berarti dia menggunakan V atau kecepatan, yang mana kecepatannya konstan. Misal, saya berjalan dari titik ini sampai ke pintu sana depan rumah saya, di mana langkah kaki saya 1 meter per second, 2 meter per second, 3 meter per second. Artinya pertambahan kecepatan yang saya lakukan itu 1, 2, 3. Naik 1, naik 1, naik 1. Berarti itu kecepatannya artinya konstan. Dan itu masuk dalam gerak lurus beraturan. Sementara temannya gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu menggunakan A. A itu simbol dari percepatan. Maksudnya gerak lurus berubah beraturan dia ada 2. Bisa dia dipercepat, bisa dia diperlambat. Oke, contohnya masih sama. Dari sini saya bergerak sampai ke pintu depan rumah saya. Langkah pertama itu 1 meter per second. Langkah kedua
itu 3 meter per sekon. Langkah ketiga itu 7 meter per sekon. Langkah keempat itu 8 meter per sekon. Artinya perubahan kecepatan yang saya lakukan itu tidak konstan, alias tidak tetap, berubah-ubah. Kalau dia semakin cepat berarti GLBB dipercepat. Kalau dia semakin lambat berarti itu GLBB diperlambat. Paham? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nomor 3 seperti ini soalnya. Seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan, atau diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir benda. Ini merupakan pengertian dari titik-titik. Oke, bagi yang belajar, mereka pasti sudah dengan cepatnya bisa menjawab pertanyaan ini karena ada kuncinya. Kata kuncinya adalah berpindah. Berarti jawaban ini merupakan pengertian dari perpindahan. Ingat satu kata saja. Jadi kalian cukup menuliskan jawabannya, yakni perpindahan. Perpindahannya dengan menggunakan huruf kapital, huruf besar semua. Jadi kalau kalian menuliskan huruf depannya besar atau menuliskan ada huruf kecil satu saja selebihnya, maka otomatis salah. Next question, nomor 4. Soalnya seperti ini. Besarnya pertambahan kecepatan setiap satuan waktu merupakan definisi dari titik-titik. Oke. Ini soal yang keempat, sementara pada soal yang telah saya buat, ini merupakan contoh soal dari yang ke-7. Jadi, jawabannya adalah percepatan. Besarnya pertambahan kecepatan setiap satuan waktu merupakan definisi dari percepatan. Oke, itu dia jawabannya. Soal selanjutnya, bila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka benda tersebut akan... Oke, ini banyak opsi jawabannya. Yang pertama, jawabannya diam. Yang kedua, itu jawabannya adalah tidak bergerak. Boleh. Tidak mengalami pergerakan. Boleh. Tidak mengalami perpindahan. Boleh. Oke, ini merupakan contoh soal yang... Kalau yang di sini yang telah saya buat itu merupakan contoh soal yang ke-9. Sementara pada soal di sini ini merupakan contoh soal kita yang ke-5. Oke, lanjut berikutnya. Satuan besaran gaya dalam SI adalah Newton. N-E-W-T-O-N. Newton. Atau kalau kalian menuliskan dengan simbol N saja, saya mentoleransinya. Jadi saya masih benarkan jawaban itu. Seharusnya kalian menuliskannya lengkap dulu. Bukan ditanya apa simbol daripada huruf gaya. Kalau itu baru jawabannya adalah N. Tapi ini ditanya satuan besaran gaya dalam SI. SI itu singkatan satuan internasional. Maka jawabannya adalah Newton. Oke, lanjut PC kita berikutnya, yakni soal yang selanjutnya. Sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada suatu benda, arah gerak, dan kecepatan dari gerak benda tersebut. Ini merupakan definisi dari tarikan, dorongan. Berarti ini merupakan definisi dari jawabannya adalah gaya lagi. Jadi kamu tuliskan
seharusnya huruf kapital semua. G, A, Y, A. Kebanyakan ini menuliskannya dengan huruf kecil, gaya, sehingga otomatis itu salah. Cuman karena ini ulangan pertama kalian menggunakan daring, oleh karena itu kami sebagai guru harus mengoreksinya 2 kali. Selain online atau memang sudah dari Google Form-nya memberikan nilai, tapi untuk secara tertulisnya maka kami harus merevisi kembali nanti, terutama Bapak akan merevisi kembali berapa hasil yang telah kamu tuliskan. Apabila kamu menuliskannya benar, ya sudah, berarti itu dianggap benar. Tapi secara online-nya jawabanmu itu otomatis salah. Oke. V 0. Boleh kamu bilang V O merupakan simbol dari VO atau V0 itu merupakan simbol dari kecepatan awal. Kalau V T kecil itu merupakan simbol dari kecepatan akhir, yang mana kecepatan awal atau kecepatan akhir ini merupakan bagian dari rumus A, yakni percepatan. Oke, udah dapat jawabannya. Selanjutnya, soalnya mudah sekali. Jarak bagi waktu merupakan rumus dari V. Jadi kalau kalian cuma menuliskan V, ya sudah, benar. Kalau kalian menuliskannya lebih baik, yakni menuliskan kecepatan. Karena V atau kecepatan itu jarak S dibagi T, waktu. Jarak itu meter, M. Waktu itu S satuannya atau second. Sehingga satuan daripada V atau kecepatan M per S atau meter per second. Oke, tinggal berapa soal lagi. Jadi kebetulan soal yang di tempat kalian itu sekarang ditanyakan adalah kelasnya. Oke, jangan lupa kalian klik salah satu dari kelasmu, disesuaikan, baru lanjut lagi ke soalnya. A sama dengan VT kurang V0 dibagi delta T. Ini merupakan rumus dari, ya sudah, di situ ada tanda A kecil, berarti ini rumus dari percepatan yang satuannya meter per second kuadrat. Oke, next question. Tinggal, kalau di sini tinggal 2 soal lagi. Hukum Newton dibedakan menjadi berapa? Oke, hukum Newton ada 3. Jadi jawabanmu boleh berupa angka 3. Boleh juga kalian tuliskan TIGA. Yang paling penting huruf kapital semua. Atau boleh juga kalian tuliskan 3 TIGA dalam kurung 3 sama. Oke, itu benar. Oke, satu soal terakhir. Untuk gerak diperlambat beraturan A atau percepatan nilainya adalah titik-titik. Oke, kalau udah dia diperlambat, maka nilai daripada A-nya adalah negatif. Jadi kalian tinggal jawab negatif. Atau boleh juga kalian tuliskan negatif, negatif, atau negatif dalam kurung negatif, boleh. Jadi sudah banyak opsi yang diberikan untuk jawaban tersebut. Yang paling penting adalah kalian menggunakan huruf kapital yang selalu diingatkan. Gini dia. Mengapa jawabannya negatif? Di situ ada kata diperlambat. Ketika kalian melihat lampu merah di depan kalian, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian menarik gas atau menancap gas,
ataukah kalian memperlambatnya dengan cara mengerem secara perlahan? Ya, jawabannya itu adalah mengerem secara perlambat. Supaya ketika di lampu merah, kalian berhenti tepat di situ. Kalau kalian menaik gas, itu artinya dipercepat. Soalnya mintanya itu diperlambat. Sehingga nilai daripada A atau percepatannya adalah negatif. Satuan daripada A, meter per second kuadrat. Jadi kalau kalian temukan A sama dengan negatif 3 meter per second kuadrat. Jadi langsung kalian pikirkan bahwa oh ini artinya diperlambat. Kalau misalnya kalian temukan A sama dengan 6 meter per second kuadrat, tidak ada tanda negatifnya, berarti A ini dipercepat. Oke, itu dia konsep daripada dipercepat dengan diperlambat. Oke, habis soalnya. Kalau di sini soalnya itu nama lengkap. Nama lengkap bukan bagian daripada soal, tapi tetap juga harus diisi. Tidak perlu dibahas. Namamu sendiri, masa kamu nggak tahu? Jadi yang paling penting kalau soal, kalian sebelumnya harus mengikuti instruksi daripada soal. Semua soal sudah disampaikan materinya oleh gurumu masing-masing. Jadi jangan lupa di rumah itu kalian belajar. Karena peranmu di rumah belajar secara individu atau bantuan daripada orang tuamu di rumah itu lebih besar dibandingkan dengan gurumu yang hanya memberikan materi secara online. Karena kami tidak bisa mengontrol bagaimana sikap kalian belajar, kemudian apakah kalian benar-benar standby untuk belajar. Jadi pesan kami selaku guru, kalau waktunya sudah belajar, kalian fokus untuk belajar. Namun setelah itu apabila kalian mau buka-buka buku lagi untuk mengulang materi, it's up to you guys. Jadi terima kasih untuk menonton video pembelajaran yang seraca PC ini. Mungkin berikutnya kita akan lanjutkan lagi videonya ya seperti PC begini. Bapak akhiri atau saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.